Oke bro, kita akan memastikan kondisi baterai. Jadi baterai itu ketika ngedrop kan pilihannya ada dua, dicas atau diganti kan. Nah, untuk menentukan baterai itu dia bisa dicas atau diganti, ya salah satu caranya seperti ini ya. Ini toolnya standaran lah, AVO ya, avometer. Terus harus ada baterainya tuh ya, kalau nggak ada baterainya juga percuma. Oke, caranya gini. Kita yang pertama ya, ini ada terminal positif, ini negatif nih. Terus di di baterai itu kan ada 6 sel tuh, ada lubangnya 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ambil pukul rata gitu aja. Nah, sekarang yang pertama lakukan adalah satu, periksa dulu voltage per selnya itu berapa. Voltage totalnya dulu. Voltage totalnya sekarang saya coba ukur. Oke, ini polaritasnya kebalik ya. Kalau seperti ini kita balik. Oke, voltage-nya adalah 9,62 volt. Nah, karena baterai ini dia terdiri dari 6 sel, berarti 9 tadi total voltage-nya baterai tadi dibagi 6. Kira-kira berapa tuh? 1,8 lah ya. Kira-kira segitulah. Untuk akurasinya silakan ikut pakai kalkulator. Ya, itu berarti total voltage-nya sekarang 9 volt. Nah, untuk memastikan dia bisa dicas atau diganti, salah satunya adalah seperti ini. Kita ukur voltage sel per selnya itu berapa. Voltage per selnya itu berapa. Jadi kalau voltage per selnya itu dia tidak sama, ya ketika dicas juga akan percuma tuh, akan percuma. Caranya begini. Ini pro positif ya, ini positif. Mana positif? Negatif. Nah, ini pro positifnya dimasukin ke sel yang pertama sampai nyentuh airnya. Ya, terus yang probe satunya masukkan ke sel sebelahnya. Oke, terbacalah 2 volt. Berarti voltage di sel 1 dia isinya 2 volt. Ya, terus kita ukur lagi sebelahnya. Voltage-nya masih sama ya, 2 volt. Oke, berarti sel 2 itu 2 volt. Kita ukur lagi sel ketiga. Sel ketiga. Oke, 2 volt. Ya, 2 volt. Berarti sel ketiga ini dia nilainya 2 volt. Oke, ukur sel keempat. Oke. Nah, sel keempat itu dapatnya 0,4 volt. 0,4 volt, berbeda dengan sel sebelahnya tadi ya. Kita ukur lagi sel berikutnya. Sel berikutnya 1 volt. Jadi kesimpulannya gini, seharusnya ya kan, total voltage tadi itu kan 9 volt tuh. Berarti seharusnya sel 1 2 3 4 5 6 itu nominalnya harusnya sama. Jadi kalau di sini misal 2 volt, ya maka sel 2 dan seterusnya itu akan sama harusnya. Nah, karena ini terjadi kerusakan, terus hasil pengukurannya juga di sel ini tadi cuma dapat 0,4 volt. Di sel ke-6 juga dia cuma dapat 1 volt, maka ketika dilakukan charging pun itu akan ya, sel ke-5 dan sel ke-6 itu dia tidak akan menyimpan dengan sempurna. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk mencari untuk menentukan baterai itu dia bisa di recharge atau diganti. Begitu mungkin. Terima kasih.